Halo, kembali lagi bersama saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Sabta Arif, konten kreator, penulis. Di channel ini saya akan berbagi banyak hal terkait buku-buku yang saya baca, tips-tips menulis, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia perbukuan dan dunia literasi. Kali ini kita masih di kebun literasi. Saya tag kali ini pagi sambil berjemur biar kelihatan santai gitu. Sudah pernah tahu ya, sudah saya kenalkan di video sebelumnya. Beberapa waktu lalu tulisan saya dimuat di sebuah media, di media cetak di Radar Kediri. Oh ya, ini sedang ada hajatan, jadi kalau ada noise background musik mohon dimaklumi. Tulisan saya dimuat di Radar Kediri, terus sebelumnya juga dimuat di Jawa Pos Radar Madiun Litera. Dan saya memang untuk tahun ini beberapa kali, minimal sebulan sekali, karya saya dimuat di koran, baik itu media cetak maupun media digital. Saya absen mungkin hanya di bulan Maret dan April karena saya sedang menyiapkan buku. Nah, setiap saya mengupload tulisan saya, pasti biasanya ada yang tanya, baik itu di Instagram, WhatsApp, ataupun di Facebook, gimana cara menulis biar dimuat di media gitu. Terus atas usul istri saya, kenapa sih saya nggak buat selain review buku, membuat materi tentang tips menulis gitu. Sebenarnya saya sudah buat di beberapa video di akun saya, seperti di video ini dan di video ini. Tapi katanya harus ada segmen semacam, kalau itu mungkin segmen ya, yang fokus ke dunia penulisan. Jadi saya membuat segmen ini sekaligus pengenalan segmen. Saya namai menjadi penulis. Kalau teman-teman membaca buku Tutut Ea yang judulnya sama, Menjadi Penulis, yang covernya hitam ini, saya memang terinspirasi dari buku itu. Covernya sangat simple, background hitam, dan tulisan Menjadi Penulis ditulis dengan huruf Latin dengan warna emas. Buku ini sangat bagus bagi saya, dan langsung saya katakan menginspirasi adanya segmen ini. Semoga saja Mas Putut berkenan. Dalam buku itu Mas Putut bercerita tentang bagaimana pengalamannya dia di dunia kepenulisan, ketika dia aktif menulis di media, ketika dia berkunjung ke komunitas-komunitas, hingga sampai dia mendirikan Mojok. Bagi saya, untuk yang awalnya saya kira itu tentang buku tentang menulis kreatif, malah saya mendapatkan lebih. Ini loh dunia kepenulisan yang sesungguhnya itu. Kita bergelut dengan banyak hal terkait pasar di dunia penulisan cerpen sastra itu. Pasar yang mungkin naik turun, bahkan yang dikatakan sekarang sedang lesu. Terus berkaitan dengan pendapatan, mungkin penjualan buku yang mungkin tidak selaris yang di penerbit mayor ya. Meskipun sebenarnya sekarang bagi saya tidak ada bedanya menerbitkan di penerbit manapun, karena kita sudah dibantu adanya marketplace online gitu. Nah, di segmen inilah kita akan membahas semua hal terkait itu, yang berhubungan dengan dunia penulisan akan saya kumpulkan di segmen Menjadi Penulis. Nanti kalau misalnya kebetulan saya juga mengajar, bisa juga menjadi guru gitu. Pokoknya bisa diduplikasi lah. Kita fokus dulu di kepenulisan. Semoga saja teman-teman menyukai video-video yang saya buat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Teman-teman bisa komen kira-kira topik apa sih yang saya bahas, yang bisa kita bahas di video-video selanjutnya.
Untuk pengenalan segmen ini sekaligus membuka, mungkin kita akan membahas mengapa saya menulis atau mengapa kita harus menulis. Ada sebuah dialog dalam novel Raden Mandasya, si pencuri daging sapi karya Yusi Aviananto Parayanam, yang cukup menggelitik dan memang memantapkan saya mengapa saya harus tetap terus membaca dan terus menulis. Novel ini saya baca kira-kira 2 tahun lalu, setahun atau 2 tahun lalu. Lumayan tebal dan novel ini mendapatkan 2 penghargaan bergengsi, Kusala Sastra Khatulistiwa tahun, mohon maaf saya agak lupa, 2016 atau 2017. Saya rasa 2016. Terus di tahun 2017 nanti mohon diralat. Buku ini juga mendapatkan anugerah novel prosa terbaik pilihan majalah Rolling Stone. Dan kita tahu sendiri Yusi mempunyai penerbit yang buku-bukunya seringkali bersaing di penghargaan sastra Indonesia, penerbit Banana. Ada sebuah percakapan dari dua orang tokoh yang bernama Lokitua dan Sungu Lembu. Settingnya mereka sedang melakukan perjalanan. Ada suara pesawat jet. Mereka sedang melakukan perjalanan dari Giling Wesi ke Kerajaan Gerbang Agung bersama Raden Mandasya itu. Dalam sebuah scan, Lokitua pernah berkata seperti ini pada Sungu Lembu. Kurang lebih ya, sekarang seperti ini isinya. Hai Sungu, menulislah. Karena jika kau tidak menulis, apa bedanya kamu dengan hewan, dengan kerbau yang hanya makan, yang kerjaannya hanya makan, minum, tidur, dan menunggu disembelih. Bagi saya percakapan ini menggelitik buat saya. Jadi apa sih bedanya awakmu karo mohon maaf binatang kalau kamu enggak itu membaca dan menulis itu. Dan setelah itu akhirnya Sungu Lembu tergerak untuk menulis buku catatan perjalanannya yang akhirnya saat dia tertangkap di sebuah medan camp perang milik Kerajaan Giling Wesi, catatan perjalanan itu dibaca oleh kembarannya Raden Mandasya, Raden Langkir kalau nggak salah. Itu jadi menurut saya menulis adalah penanda bahwa kita itu berbeda dengan makhluk lain. Kita diberi akal, kita diberi pikiran, kita diberi perasaan yang kepekaan, dan hal itu harus kita tuliskan, minimal kita ungkapkan. Ada sebuah quote yang populer yang sering dikutip dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit. Mungkin teman-teman kenal ya dengan quote ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi kalau dia tidak menulis maka dia akan hilang dari masyarakat atau sejarah. Karena menulis adalah pekerjaan untuk keabadian menurut Pram. Saya sepakat juga, dan omongan Pram ini sering saya kutip ketika saya mengakhiri mungkin dialog dalam sebuah forum. Namun lebih jauh, dalam sebuah buku Fernando Baez yang berkisah tentang pembakaran, pemusnahan buku dari masa ke masa, Fernando Baez mengatakan ada pesawat jet bolak-balik. Saya nggak tahu apakah Indonesia mulai persiapan perang mungkin. Ya beginilah risikonya kalau kita take di outdoor, tapi nikmati saja karena memang suasananya santai gitu. Kita lanjut.
dalam bukunya Fernandes itu mengatakan begini, buku adalah ingatan. Membaca buku sama halnya dengan merawat ingatan. Menulis bagi saya sama halnya menuliskan ingatan, menuliskan kenangan. Lebih jauh, kalau lebih dalam lagi, menulis kalau buat saya adalah proses untuk mengenali diri sendiri, proses untuk mencintai diri sendiri. Kenapa? Setiap saya menulis, saya kalau teman-teman membaca cerpen saya, kebanyakan mengangkat realisme, hal-hal yang dekat dengan kita. Dengan menulis, saya merefleksikan realitas-realitas yang ada di sekitar saya. Secara tidak langsung, saya belajar dari realitas-realitas itu. Karena dalam menulis, kita tentu saja mengolah fakta yang ada, kita tuangkan dalam tulisan. Tidak sepenuhnya hal yang kita tulis itu 100% fakta. Kita membubui unsur fiksinya. Dan disitulah kita pesawat jet lagi, dan disitulah kita belajar untuk mengolah fakta itu. Menulis bagi saya belajar mengenali diri sendiri. Dan untuk apa kita menulis? Tentu saja untuk mengabadikan ingatan dan kenangan kita, agar ketika kita membaca kita bisa merecall atau memanggil ingatan itu. Meskipun sebenarnya yang kita tulis sebenarnya bukan 100% ingatan kita bisa melihat realitas ingatan orang lain, cerita-cerita orang lain, atau curhatan orang lain. Tapi ingat, dalam hal menulis fiksi, kita tidak bisa mempercayai 100% fakta dalam tulisan itu. Pasti seorang penulis membuih, menambahkan unsur fiksi di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya pengantar di segmen Menjadi Penulis ini. Teman-teman tentu saja bisa mengusulkan topik-topik yang bisa saya angkat di segmen ini. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Mari kita bantu bersama agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dadah.